Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dayana, Prodi PIOT 2, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran pada anak usia dini, yang mana di dalamnya membahas tentang belajar dan pembelajaran, bermain dalam pembelajaran, model pembelajaran, metode dalam pembelajaran, dan perbedaan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pada anak usia dini. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian terbesar perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar juga merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis maupun secara fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menelaah, membandingkan, membedakan, mengungkapkan, dan menganalisis. Adapun aktivitas yang bersifat psikologis yaitu aktivitas yang merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan eksperimen atau percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya atau produk, dan apresiasi. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategis, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Didasari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola, yaitu pola pembelajaran. Selanjutnya, bermain dalam pembelajaran anak usia dini. Bermain bagi anak adalah suatu kegiatan yang bermakna. Bermain merupakan proses belajar dan cara untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, seperti warna, bentuk, dan bilangan. Bermain melatih pertumbuhan fisik dan imajinasi, menawarkan peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa dan anak lain, berlatih menggunakan kata-kata, dan membuat belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hal ini sangat penting karena pada saat anak masuk sekolah, belajar menjadi formal dan menghendaki upaya sungguh-sungguh. Selanjutnya, pentingnya bermain untuk anak usia dini, yaitu yang pertama yaitu merangsang perkembangan motorik anak, yang kedua merangsang perkembangan bahasa anak, yang ketiga merangsang perkembangan sosial anak, yang keempat merangsang perkembangan emosi ke arah yang positif, yang kelima merangsang perkembangan kognitif anak, yang keenam atau yang terakhir yaitu bermain dapat berfungsi sebagai terapi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran pada anak usia dini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama model pembelajaran terpadu, model pembelajaran klasikal, 3 model pembelajaran area atau minat, yang keempat yaitu model pembelajaran beyond, center, and circle time, yang kelima model pembelajaran
maturation models. Yang keenam yaitu model aliran tingkah laku lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran secara umum meliputi keseluruhan cara atau teknik yang menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa, serta bagaimana siswa diperlakukan selama pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, metode mengajar bukan hanya terkait dengan diskusi tentang apakah pelajaran perlu diberikan secara keseluruhan atau sebagian, namun juga berhubungan secara langsung dengan memperlakukan anak sesuai dengan waktu yang diatur. Metode pembelajaran pada anak usia dini terbagi beberapa metode, diantaranya yaitu pertama, metode ceramah, metode tanya jawab, metode keteladanan, metode pembiasaan, metode bermain, metode bercerita, metode menyanyi, metode karya wisata, metode demonstrasi, dan yang terakhir yaitu metode simulasi. Selanjutnya yaitu perbedaan pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu pendekatan. Seorang pendidik atau ahli pendidikan anak usia dini harus memahami konsep pendekatan pembelajaran agar dapat memahami tumbuh kembang anak, khususnya anak usia dini. Begitu pentingnya pendekatan pembelajaran dan yang mempertimbangkan dari segala aspek psikoanalisis, behaviorisme, humanisme, dan konstruktivisme, sehingga perlu dipelajari, dipahami, dan diterapkan oleh para pendidikan anak usia dini. Karena dengan melaksanakan pendekatan tersebut, kesempatan di berbagai kesempatan dapat berdampak positif bagi anak didik, khususnya anak usia dini. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya, metode. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan yang bermula dari pertanyaan, yaitu bagaimana. Menurut Sanjaya, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang terakhir yaitu teknik. Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana yang harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum guru melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi terlebih dahulu. Misalnya, berceramah pada siang hari dengan jumlah siswa yang banyak. Tentu saja akan berbeda jika ceramah itu dilakukan pada pagi hari dengan jumlah siswa yang terbatas. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.